Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Abi, terima kasih Abi. Teman-teman, balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini momen yang sangat luar biasa, ketemu dengan kakak seperjuangan. Saya perkenalkan Dr. Irwanto. Asik, luar biasa. Damang Abi? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, pangestu Abi, hatur nuhun pisan Abi. Jadi terima kasih Abi. Tadinya mau di depan biar cahaya lebih bagus, cuman kata Abi, udah ya di ruang praktek aja ya, biar lebih sedikit kedap dan juga mungkin kita pakai pencahayaan tambahan. Oke. Abi, Langga sedikit cerita dulu Abi ya. Langga kan termasuk yang memang dulu pernah jadi seorang sales. Jadi Langga kemana-mana kasih brosur yang dimana itu ada nomor Langga, ada nomor HP Langga. Brosur. Ada yang kontak, ada yang enggak, gitu. Selang mungkin sekian tahun kemudian, Langga kan ada kebiasaan Abi ya, kalau ketemu nomor HP dimanapun itu, di belakang mobil, di brosur, di apapun itu, Langga suka save dan Langga saya hello. Dengan rumah makan ini, ya saya Langga mohon di save nomor HP saya, karena Langga yakin gitu Abi, suatu waktu pasti butuh. Maka Langga simpan. Sekian tahun kemudian lagi, Langga jalan-jalan di Setir Cipamungpeuk, ada Abi, klinik Dr. Irwanto. Ada nomor HP, Langga save, Langga kontak. Assalamualaikum, Pak, Bu, perkenalkan nama saya Langga, bla bla bla, mohon di save. Dan di save lah sama Teh Anit, sama Dokter Anita. Karena waktu itu kita satu frekuensi untuk satu pasangan paslon, sebut saja zaman dulu gitu, tuker-tukeran informasi, baik itu untuk kita kampanye segala rupa, nyambung akhirnya. Karena satu paslon itu, Teh kita ada mau ini di sini, siap ikutan. Dan pertama kali Langga ketemu sama Abi itu di Pacuan Kuda. Pacuan Kuda, dan beres Abi ya, selama berselang. Dan itu Langga luar biasa sama Abi. Langga masih ingat Abi, 21-22 Mei. Ya, waktu itu Abi ke Jakarta, yang mana Langga kurang ajar sekali, malah nggak ikut, malah memilih pekerjaan yang lain. Jadi los lagi, ya mungkin sekarang alhamdulillah bisa ketemu. Ya memang sih kalau ketemu sering, cuman memang ngobrol lebih santai seperti ini sering juga sebetulnya, cuma memang nggak direkam. Nah alhamdulillah Abi berkat itu semua, Langga bisa ketemu dengan Abi, yang mana sebetulnya bagi Langga Abi itu banyak misteri loh Abi. Misteri apa? Banyak misteri loh, teman-teman gini loh. Ketika Langga waktu itu kan selfie sama Abi, selfie Langga upload di status WA Langga. Itu mungkin ada 5 orang, yang kurang lebih 5 orang yang, "Nggak, Dr. Irwanto, iya." "Salam ya Dr. Irwanto, luar biasa, terima kasih atas bantuannya dulu kepada saya." Wih, itu satu. Itu lemah sekali Abi, sangat lemah sekali. Mungkin Abi sudah mungkin dulu itu Abi ya. "Oh ya, itu Dr. Irwanto, iya. Salam buat Abi ya, terima kasih bantuannya segala rupa." Dan itu semua positif. Alhamdulillah. Selang waktu itu, Langga ada acara kemarin sama rekan-rekan di Lariba, khususnya di Lariba. Kalau ketemu dengan Abi itu, dari jarak 10 meter lari loh Abi. Dari teman-teman Lariba, dari teman-teman yang lain, dari jarak 10 meter, 15 meter, kalau ketemu Abi langsung ngejar. "Abi gimana kabarnya?" Segala rupa, cepika-cepika segala rupa lah. Itu Langga kaget loh. Sebetulnya Abi ini siapa gitu? Soalnya kan yang Langga tahu ya Abi ya, mohon maaf Abi, yang Langga tahu Abi itu adalah suaminya Teh Anit, Dokter Anit, Dokter Anita. Hanya ngobrol sebatas gini, yang Langga nggak tahu track record Abi di belakang apa itunya. Cuma yang Langga kaget pada waktu itu ada ternyata Abi dulu pernah nyalonnya di salah satu calon wakil bupati bersama dengan Pak Ecek. Kang Ecek. Itu Langga nggak tahu loh Abi. Jadi memang itu mungkin kecil dari sebanyak misteri yang sama sekali Langga nggak tahu loh Abi. Jadi sebetulnya mah Abi itu siapa loh Abi? Saya siapa ya? Ya saya Irwanto. Asik. Ya, seorang ayah anak 8.
Zaman sekarang udah Luar biasa. Mungkin kalau semua anak saya sih 11 keguguran 3 kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin salah satu orang menganggap wah itu salah satunya saya untuk abad ini anak 8 ini sangat mencolok jadi bahan perbincangan. Mungkin salah satunya itu orang menang saya, kok zaman segini anaknya 8 kan gitu kan. Yang 2 aja puyeng kan gitu. Mungkin salah satunya itu gitu, salah satunya itu. Oh, Abi masih terlalu rendah hati sekali. Ya mungkin itulah, mungkin salah satu saya pernah ikut pilkada juga kan gitu kan. Terus mungkin juga pernah ribut di Sumedang tuh, saya PNS keluar juga, mungkin salah satunya orang kok ini PNS keluar kenapa. Wah, itu gitu kan, orang lain pengen jadi PNS kok ini ditinggalin kan gitu kan. Mungkin salah satunya itulah kontroversi kayak. Itu aja nggak ada yang istimewa kayak. Justru itu Abi loh. Jadi memang bagi sebagian orang sebut saja pekerjaan itu dikejar. Ya. Pekerjaan itu tersebut dikejar. Abi malah memilih jalan yang lain, yang mana justru lah keren sekali loh Abi itu. Karena pertaruhannya itu adalah pertaruhan dunia loh Abi. Sebut saja Abi, mohon maaf Abi ya. Kita sebut saja dokter secara finansial mungkin sangat cukup bahkan lebih. Tapi apalagi didukung dengan PNS. Status sosial segala rupa sangat luar biasa. Tapi Abi memilih jalan saya ini jalan hidup saya loh. Nggak ada ikatan dengan pemerintah, nggak ada ikatan dengan bidang tertentu, pekerjaan tertentu yang mana Abi berani itu luar biasa loh Abi. Karena nggak yakin loh Abi. Seorang PNS dokter itu nominalnya gede loh Abi. Di atas angka 10 loh sebulan, bahkan lebih. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, tepuk tangan buat Abi. Beliau berani luar biasa memilih untuk menjadi seorang pengusaha Abi ya di luar. Swasta aja, individu, bukan pengusaha. Artinya begini, mungkin salah satu orang yang mengenang saya, mungkin saya anak 8 dan ke-8 anak saya ini nggak ada yang sekolah. Langga banget Abi itu. Artinya nggak ada sekolah yang resmi gitu kan. Nah, saya yang pertama SMA, pernah sih SMA 1, mau naik kelas 2 keluar. Anak saya yang kedua ijazahnya sampai SMP, mau udah masuk SMA 1 negeri Sumedang, ya keluar juga. Anak saya yang ketiga Siva, ijazahnya SD. Yang keempat Salma, ya dia homeschool kan gitu kan, persamaan ya, dapatlah ijazah sama dengan kelas SD kelas 6. Nah coba nggak terusin lagi. Yang selanjutnya yang kelima Muhammad Faruk, SD nggak selesai kelas 2 SD keluar. Luar biasa. Ya, itu mungkin pernah sampai kontroversi, sampai ada orang-orang datang ke sini sampai nanya kalau kok anaknya nggak pada sekolah. Zaman sekarang saya aja yang sarjana pada susah. Serius, ada beberapa sarjana yang datang ke sini bilang, saya aja nih yang sarjana, untuk kehidupan sekarang ini susah. Kok anak dokter nggak sekolah? Ya itu cuman, ya sekolahnya cuman SD juga nggak pada selesai, SMA juga nggak selesai yang pertama. Nanti kedepannya seperti apa? Dia bilang yang sarjana aja susah, dia bilang gitu. Ya saya jawabannya simpel, coba diulangi. Anda bilang kan tadi yang sarjana susah, ya makanya saya nggak mau anak saya jadi sarjana. saya simpel aja. Luar biasa. Ngomongnya barusan mereka begitu sih. Kalau sarjana susah, ya saya simpel jawabnya. Makanya saya nggak mau anak saya jadi sarjana. Kan bilang susah. Itu sederhana tapi nyelakit loh. Nggak tahu. Kan gitu. Itu luar biasa Bi. Karena salut loh Bi. Jadi memang teman-teman mohon maaf ya, maksudnya gini, kita bukan berarti tidak percaya kepada proses pendidikan, cuman mungkin kita memilih
untuk memberikan pendidikan yang memang menurut kita itu yang terbaik buat anak kita. Jadi memang silahkan teman-teman untuk memilih. Artinya begini. Oke, silakan Abi. Artinya saya nih seorang dokter ya. Mungkin untuk sampai sekarang pun seorang dokter itu di masyarakat masih lebih lah. Ya kan, saya akui itu secara profesi, secara kedudukan di masyarakat orang masih menganggap wah seorang dokter. Tapi saya pribadi, saya seorang dokter menganggap ada sesuatu yang kurang, yang sangat kurang gitu. Yang Abi ini selama ini rasakan. Iya, ada sesuatu yang saya ini seorang dokter tapi kok apa gitu kan. Banyak kekurangan, banyak kedudukan saya juga. Artinya yang saya pada saat saya pelajari ada satu kedudukan di mana kedudukan itu dapat jaminan, orang hidup dapat dijamin. Jaminannya dunia akhirat. Coba bayangin. Gimana nggak asik banget kan? Jaminannya dunia akhirat, orang hidup di dunia dijamin, yang ngejaminnya Allah Subhanahu wa taala. Coba, saya dokter nggak ada jaminan kan gitu kan? Iya. Ya, otomatis saya pelajari, oh ternyata orang yang hidup punya jaminan itu sukses dunia akhirat, lu bisnisnya nggak pernah rugi, yang nggak akan pernah rugi. Ternyata hanya jadi penghafal Quran. Coba bayangin, hanya jadi penghafal Quran. Sebutnya juga para penghafal Quran itu adalah keluarga aku, kata Allah begitu. Coba bayangin, keluarganya presiden aja kan, wah udah begitu hebatnya kan, Difasilitasi total. fasilitasi lah kan gitu kan, apalagi sekarang disebutnya keluarga yang punya presiden di jagat raya, iya kan. Nah, otomatis saya tertarik. Saya aja sebagai dokter tuh nggak punya jaminan. Ternyata jaminan itu bisnis yang jaminan itu bisnis dengan Allah itu ya itu jadi penghafal Quran. Jaminannya ya surga, sukses dunia dan akhirat, dunia mengikuti. Ya dari sana akhirnya saya ciptakan anak-anak saya hanya jadi keluarga Allah aja gitu. Saya ciptain semua anak saya ini jadi para penghafal Al-Quran. Ya itu karena itu adalah profesi bisnis yang tidak pernah rugi, ya kan? Nah, apa ruginya? Bayangin, satu orang baca alif lam mim aja dihitung per huruf pahalanya. Ya, coba bayangin sampai menghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat untuk keluarganya, yang jelas dia itu akan jadi penghuni neraka. Makanya di sana ada orang manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain itu bukan maksudnya pada saat dia itu, saya tanya itu ya tadi, orang yang mau masuk neraka dia bisa tolong gitu. Hanya apa? Hanya penghafal Al-Quran yang bisa melakukan itu. Dan orang tuanya juga diberikan kedudukan yang sangat tinggi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Saya nggak bikin babi bu lagi, nggak, ya saya siapin anak semua. Gitu. Jadi keluarga Allah aja. Gitu. Dan ternyata ya kalau dunia orang khawatir tentang gimana dunianya, ya dunia ngikut lah. Ada orang laki-laki yang talak 3 sama dunia nggak mau lepas. Dunia nggak mau lepas. Udah talak 3. Talak 3, dunia nggak mau lepas. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang namanya dunia itu lebih cepat menghampiri manusia dibanding manusia mencarinya. Ini orang yang nggak tahu. Banyak orang yang sekarang gelisah, galau itu karena nggak paham itu. Oke. Enggak, jadi selama ini omongan buat Langa itu. Siapa? Duduk. Padahal dunia itu menghampiri manusia. Ya, halus lah itu bahasanya, halus. Ya sekarang kalau nggak lihat bahasa, realitanya aja kalau diomongin manusia. Lihat cecak. Cecak itu di dinding nempelnya. Makanannya apa enggak? Nyamuk. Nyamuk nempel atau terbang? Terbang. Coba gila kan? Ada cicak yang kurus nggak? Gendut kayak Langga. Nggak ada tapi ya. Iya. Jadi cicak lebih susah sebetulnya. Lebih susah cari makannya.
Tapi gak ada cicak kurus loh. Nggak ada, coba lihat cicik. Coba sehat-sehat tuh. Gede-gede, proporsional tubuhnya, nggak ada yang maaf-maaf. Hah? Cicak kayak orang yang busung lapar gitu. Proporsional semuanya gitu. Artinya apa ya? Gizinya terpenuhi, makanannya terpenuhi. Itu cicak loh. Itu cicak yang bayangin gak dikasih akal, nempel di dinding, makanannya nyamuk. Itulah bukti bahwa kalau saudara rezekinya tuh nggak lari kemana. Rezeki itu menghampiri. Nah ini filosofi yang harus paham tentang. Makanya saya bilang ya santai aja, dunia itu ngikutin. Yang penting sih bagaimana bikin MOU sama Allah biar senang gitu. Bikin Allah senang dulu, ya sudah kalau Allah senang, Allah cari maghfirah. Allah beri maghfirah, ampunan. Kalau Allah sudah beri ampunan, ya semuanya untuk orang itu. Kasih sayang Allah diberikan semuanya. Nah itu yang harus paham. Nah kalau saya akhirnya ya saya pelajari itu ya. Saya tanamkan ini sama anak-anak saya, sama keluarga saya. Biar ya alhamdulillah anak saya tumbuh jadi pada penghafal Quran. Yang sudah 30 juz, anak saya yang keempat gitu. 30 juz selesai. Luar gitu, biasa. kan. Yang ke-1 Malik berarti 5 juz. Alhamdulillah. Balkis hampir 15 juz. Sifa 15 juz gitu. Yang anak saya yang ke Faruk yang ke-5 itu 7 juz setengah, yang ke-6 sama 7 juz setengah mau ke 8 juz. Ya udah itu aja. Keseharian mereka ya tadi hanya menghafal Al-Qur'an. Yakin aja barang siapa manusia yang nyatanya akhirat itu dunia pasti ngikutin. Kalau ini nyatanya dunia, ya dia hanya sebatas dunia. Nanam padi itu pasti tumbuh rumput. Nanam rumput nggak akan tumbuh padi. Coba. Cerita itu aja. Keren, betul Abi. Tapi yang paling deket ya tadi sarjananya aja puyeng katanya. Saya yang jadi sarjana aja pusing. Ya saya simpan jawabannya. Makanya saya nggak mau jadi sarjana. Luar biasa. Kan mereka, oh iya juga ya kan. Jadi lucu kan. Oh, ada loh Abi yang sampai ke mendebat Abi seperti itu. Ada banyak. Ya awal-awalnya juga yang saya seperti ini ya. Orang-orang terdekat saya, artinya kakek neneknya juga, ini anak zaman segini orang. Oh sampai Kak. Iyalah, awal-awal saya sih cuma diem aja. Kakek neneknya awal-awalnya juga sama, nih orang nggak sekolah nanti gimana, mau ikutin persaingan zaman sekarang yang semakin kompetitif segala macam kan gitu kan. Saya jawab dengan tersenyum aja. Tadi setelah saya buktikan anak-anak saya dewasa, baru dia paham. Baru dia. Kakek neneknya tuh paling betah di rumah ini bisa sebulan, 2 bulan. Wih. Bayangin, bisa sebulan, 2 bulan. Mungkin pengennya dia ada di sini semua. Karena ngelihat cucu-cucunya yang dia para pengamu tuh menyejukkan gitu. Jadi ya itulah. Mungkin salah satunya begitu. Dan ternyata hidup itu yang cari apa? Cari bahagia. Orang jadi pengusaha ingin bahagia, politikus pengen mentok jadi bupati, jadi presiden, atau jadi anggota DPR ingin bahagia, ya kan? Pengusaha ingin bahagia, dokter ingin bahagia, YouTuber juga ingin bahagia sebenarnya. Iya. Ya iyalah, Betul Abi. Iya kan? Betul. Orang tuh semuanya ingin bahagia, cuman terkadang orang nggak paham. Nggak pahamnya apa? Dalam konsep mereka tuh bahagia diciptakan. Nggak bisa. Kalau bahagia itu diciptakan, coba kita lihat Onassis, maaf ya, orang terkaya di dunia. Apa yang nggak punya Onassis? Semuanya punya, dia punya. Sampai maaf ada satu pulau isinya cewek semua. Mau yang hitam, mau yang biru, ada semua. Artinya langkah mau ke sana pergi gratis, mau seks bebas di sana gratis. Tapi ternyata apa? Onassis bunuh diri dia. Berarti itu nggak jadi bahagia di dunia. Nggak bahagia, kan berarti kan gitu. Kan kalau kita mah mimpi. Kayaknya kalau udah punya pengusaha, kalau udah punya pabrik sekian ratus karyawan ribuan, kayaknya seneng, bahagia.
petani kalau sudah hektaran tanahnya kayaknya tuh wah sila ipis ya kan gitu kan. Ternyata orang terkaya Jerman bunuh diri. Presiden Brasilia, politikus Bunuh diri. bunuh diri. Berarti masih jadi misteri Abi ya? Iya, Berarti iya, mengejar dunia berarti nggak jadi bahagia loh Abi? Yang namanya ngejar dunia seperti ngejar bayang-bayang lah. Dunia tuh bayang-bayang, dikejar itu dia pasti berlari. Makanya orang-orang sekarang banyak yang kalau yang ngejar dunia. Dunia itu jangan dikejar, diem coba. Angkat diem, coba lihat bayang-bayangnya. Dan kalau diem, bayang-bayang bisa dipegang. Kalau mau dikejar semakin lari. Lari, langkah 100 km per jam lari, bayang-bayang juga 100 km per jam larinya sama. Oke. Itu bahasa halus dari maksudnya guys, sadar gak? Maksudnya itu cuman bahasa Abi diperhalus. Iya enggak, ya artinya ini biar paham, biar nggak capek. Kalau saya yang makanya dunia sih saklek aja sama Allah mah yang dunia itu ajarannya mana Robbana atina fid dunya. Nah kan juga doanya gitu kan. Ya Allah berikan kebaikan dunia. Ya, apalagi nih nangga aku semua mencari jodoh. Asing, cari mertua Abi. Cari mertua kan gitu kan. Nah, ya artinya di sini kan ada satu dunia di sini. Ya. Kebaikan dunia kan? Ya, Abi betul. Ya iyalah. Nah, terus salah satu videonya kebaikan dunia itu ya tadi jodoh, istri yang soleha atau suami yang soleh, anak-anak yang soleh-soleha. Itu kebaikan dunia dan itu harus dipinta. Terus apa lagi? Rumah yang luas. Coba itu ditafsir Ibnu Katsir begitu. Doanya harus jelas sama Allah. Ya Allah saya minta istri yang soleha. Gitu loh. Janganlah nggak jadi YouTuber pasang begini tapi nggak minta sama Allah istri yang soleha. Ya nggak akan bisa gak walaupun dipampang kayak gini. Sederhana loh tapi itu gitu. Ini momen segmen Alanga habis dibully ini. Jadi luar biasa. Nggak apa-apa yang begini, nggak ada masalah. Satu usaha manusia kan. Tapi harusnya tadi Doa. tadi sama Allah kan jodoh itu sudah ditentukan. Semua manusia dunia mau jodohin lah nggak. Kalau Allah nggak jodohin nggak bisa. Semua mau memisahkan langak dengan seseorang, tapi kalau udah jodoh langak bertemu enggak. Ya. Nah, makanya di dunia itu ya tadi dipinta istri yang soleha. Nah, nanti minta keturunan yang soleh-soleha. Minta rumah yang luas. Itu dipinta loh. Rumah yang luas. Jangan RSSSS itu nggak akan bahagia, serius. Artinya apa? Ya gimana mau bahagia kalau saya anak 8 rumahnya SSSS sangat sederhana sekali misalkan. Sekali. Coba bayangin. Sholatnya di situ, ngompol di situ, main di situ. Coba bayangin mau bahagia kayak gimana? Karena Islam tuh ngajarin mintanya rumah yang luas. Itu udah tafsir. Coba bayangin. Terus apa lagi? Minta pendapatan yang jelas. Emang enak? Orang nggak punya pendapatan jelas nggak enak. Enggak. Jadi ini momen udah habis dibully. Oke, Lang aku itu semua bilang aku. Ya Allah Gusti, salam Irina Sumber. Luar biasa Abi. Ini memang luar biasa Abi. Ini Langga betul ini merefleksi. Terlepas dari Abi niat atau enggak, Langga kerasa gitu Abi. Langga merasa itu. Iya, saya baca ya tadi mungkin saya akan tularkan kebahagiaan saya pada teman-teman saya yang saya kenal gitu kan. Pasti saya akan tularkan kebahagiaan saya. Bahagia itu hidayah, nggak bisa diciptakan. Seorang orang hebat aja selevel Onassis yang punya dunia dan orang terkaya itu bunuh diri. Dan ternyata di situ bahwa yang namanya bahagia itu adalah hidayah yang Allah beri kepada manusia-manusia yang punya qalbun salim, yang hatinya baik. Udah itu aja. Kalau kita hatinya baik, baru kasih bahagia. Nah, kalau sudah bahagia, barulah di sana dia akan jadi magnetik, nyedot dunia itu. Jadi dunia itu akan kesedot kalau orangnya bahagia dulu. Serius.
tanpa bahagia rezeki kabur semua, mungkin rezeki di sekitar kita. Gitu. Jadi bahagia dulu. Allah kasih bahagia. Pada saat orang kasih bahagia lah, cirinya orang akan sukses. Oh ya, Abi, sambil lihat kamera Abi. Oh gitu. Ya tadi kalau cirinya saya ulangi ya. Kalau orang mau sukses itu, yaitu Allah kasih bahagia. Karena bahagia itu sebagai medan magnet untuk nyedot rezeki. Gitu. Medan magnet. Itu medan magnet yang yang hebat banget. Jadi kalau gimana kita rezekinya mau bertambah kalau kita keluh kesah, bangun tidur ngisuk maruru, nyeri sirah, coba bayangin, udah gelisah, coy. Mau bagaimana? Lanjut Abi. Ya. Sedikit rolling set dulu. Ya makanya saya pasti akan tularkan kebahagiaan, dan orang-orang yang pasti ketemu saya, pasien-pasien juga. Yang pertama itu yang saya pasti obati, dia harus bahagia. Orangnya dulu, bukan penyakitnya dulu. Iya, pada saat dia bahagia itu imunitasnya naik, daya tahan tubuhnya naik, gitu. Pada saat orang daya tahan tubuhnya naik, ya sudah, kesembuhan itu udah 80% udah sembuh, gitu. Gitulah. Luar biasa. Jadi teman-teman kedepannya mohon untuk lebih jadi kalau kesini itu harus bawa backing supaya nggak satunya dibully gitu. Kita cari lagi orangnya, jadi 3 biar dia yang dibully lah, nggak ikut ngebully gitu. Maksudnya orang ketemu saya harus bahagia. Tuh. Gitu. Jadi jangan sampai nggak paham. Bahagia itu hidayah yang Allah kasih kepada kita, dan itu adalah ciri kita akan menjadi orang hebat. Bahagia dulu, insya Allah. Dengan itu baru bahagia hanya bisa dirasakan oleh kita. Tuh. Dan itu akan terpancar. Kita saya bahagia, tetap orang akan melihat ini orang bahagia, sedih nggak bisa, karena bahagia itu akan memancar gitu. Akan memancar. Oh iya, ini orang bahagia. Enak gitu, adem omongannya enak. Orang yang bahagia itu pasti tutur katanya enak. Dia akalnya tuh cerdas. Orang bahagia itu begitu. Ciri orang cerdas, dia selalu bersyukur dalam hidupnya. Selalu bersyukur. Akan seperti itu nanti akan terlihat gitu. Dia hidupnya selalu bersyukur, jiwanya tenang gitu. Orang adem tuh. Orang tuh enak nih, orangnya adem banget. Nah, itu orang bahagia akan begitu, memancarkan seperti itu. Jadi lain pikari main batu. Siap. Halus itu tuh. Cit itu. Luar biasa. Jadi memang gini loh teman-teman, ini momen spesial loh, karena memang Abi ini istilah nama jadi salah satu tokoh di Sumedang juga, dan tokoh di cerita kehidupan Langa gitu. Jadi memang ketemu orang yang luar biasa, kita ngobrol kayak emang ada jeng lancet gitu. Jadi luar biasa Abi. Terima kasih kepada Abi. Jadi memang barejeng memang digebuk gitunya rasanya. Jadi Abi mah gak niat gitu, cuman Langa gitu karasa ke Abi. Terima kasih buat Abi, luar biasa. Jadi memang banyak hal yang bisa kita ambil khususnya dari Abi yang tadi disampaikan oleh Abi, karena sekali lagi hidup mungkin 63 tahun lah Abi ya, kita sebut 63 tahun. Langa kan mungkin beberapa tahun lagi. Sebut saja 63 tahun Abi ya. Tapi kalau kita berkaca what the next setelah kematian kan justru lebih lama lagi Abi. Jadi kalau kita disibukkan dengan kepentingan dunia, ya makanya di dunia ini jangan salah konsep. Dunia ini tempatnya mati, akhirat tempatnya hidup. Saudara, dunia tempatnya mati men. Kita aduk-adukan. Jadi kita itu hanya transit loh ya. Hanya sejenak loh, hanya sejenak di dunia. Kita kan lama di akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sadari Sulaiman, luar biasa. Dan diingatkan kembali oleh Abi. Luar biasa. Jadi memang dunia hidup sementara, dunia sementara,
akhirat selama-lamanya. Ya. Cuman inilah kita sedikit bergeser dulu lah biar supaya Ya, Angga, ya, ya. supaya Angga nggak terlalu banyak dibulinya gitu Abi. Iya. Enggak lah. Dulu waktu Jumatan bareng Abi ya, Langga sama Bibi, Jumatan bareng ayo di Comongpek. Abi itu Abi nggak pamer loh, tapi itu batu akik gitu. Dari ujung jari sampai ke pangkal jari itu penuh loh. Dan itu nggak satu loh, jadi ada sampai ke 5. Itu, dan Langga sekarang di ruang prakteknya Abi baru nyadar loh. Keren di sini ada alat medis apa kayak stetoskop kayak apa kayak batu loh bro. Batu. Jadi di sini nggak ada yang medis apa gitu. Batu loh so gede gini batu semua. Abi boleh dikeluarin nggak satu aja Abi? Ekstrim loh. Kalau nanti kalau bisa lihat itu lebih ekstrim sekali kan. Duh. Oke, sorry kan? Nggak apa-apa Abi. Ini aja lah. Biasa. Ini virus nih. Waduh, luar biasa. Kita sedikit bawa kamera. Oke. Virus apa maksudnya, Bi? Wah, macam-macam. Ini ada yang versi, ada yang virus Cina, Xinjiang. Banyak tuh. Ada lebih banyak lagi. Nah, ini kalau teman-teman sadar diri dengan apa namanya? Dengan batu akik itu, jadi ini orang praktek dokter atau ruang dukun, Abi? Nggak ada lah. Kalau dukun itu sesuatu yang gelap, ini terang. Asik, luar biasa. Jadi memang Abi luar biasa sekali. Gak kepikiran loh Abi bisa sampai ke mengoleksi yang itu. Jumlah berapa itu Abi? Ya ini yang ada baru 20% kayaknya. 20%? Ya. 20% dari total berapa Abi? Ya kira-kira aja lah Kak. Dari kecil saya main batu tuh. Luar biasa loh. Dari kecil. Jadi ketika kita bicara apa namanya? Ketika kita bicara batu yang mungkin Abi mau dari toko ini mana tuh? Udah jadi toko Abi kan ya? Saya tuh dulu sebelum booming batu, saya sudah jualan batu. Akik. Batu aku 2007. 2007 Abi jualan batu. Jualan batu. 2007 tuh udah. Ya karena hobinya di sana. Hobinya salah satunya itu di batu. Gitu. Ya keren lah. Ya, gini lah Abi, kalau istilah nama satu batu kecil gitu. Dulu lah nggak pernah loh Abi. Dulu saya pernah jadi ketua batu Sumedang. Lagi booming. Itu tahun berapa Abi? Jadi booming-boomingnya itu Abi? 2014 berapa ya? Ya betul. Ya. Sampai harga batu itu wah ekstrim sampai ke mungkin lebih mahal dibanding emas. Iya. Kebetulan Abi Langga kan ada saudara tinggal di Aceh. Di sana juga rame batu ke Sumedang. Enggak ini apa namanya yang dari Aceh teh? Giok atau? Banyak Aceh. Ada satu lah Abi, ada satu. Black Jet ada. Mungkin itu lah Abi. Ya. Guys coba ini kasih batu. Hiji lah Abi, lumayan lah agak sesenti lah Abi ya. Itu berat loh Abi. Nggak biasa mungkinnya. Karena nggak biasa. Kalau saya belum gede-gede kalau saya pakai. Kalau saya sih pakai yang kecil nggak kurang suka malah yang gede. Biasanya kalau orang-orang yang sudah senior batu cirinya pakai batunya gede-gede. Makanya pas salah ngeliat Abi gitu aja. Batu si ringnya itu apa? Nah sih. Yang buat besinya itu Abi ya di sini. Batu cincinnya itu dari ujung jari sampai pangkal jari bahkan lebih itu. Jadi kalau kena pukul itu remuk tuh orang. Zaman lama saya apa? Terkadang orang waktu saya jadi PNS aja saya kalau udah rumah sakit belum musim batu saya pakai batu. Dokter lain pakai jas, saya pakai batu. Jadi orang lebih tahu saya. Oh iya dokter yang pakai batu gede. Jadi orang malah ekstrim loh. Jadi yang tadi diperlihatkan itu spesialnya apa itu Abi?
Itu tadi virus. Oh, virus. Bang, virus itu batu. Batu. Oke. Itu jenis virus. Batu jenis virus itu kalau yang paling murah, Abi. Kalau kita bicara nominal, Abi. Yang virus yang tadi. Virus di angka 300.000 lah. Satu batu. Jadi kalau ini ini baru 20% loh. Ekstrim. Sampai segitunya, Be ya. Ya. Tapi untuk hobi nggak ada yang percuma, Be ya. Setiap batu punya cerita, berarti setiap cincin punya cerita, Be. Ya artinya asal jadi jangan mubazir. Kita juga bisnis kan gitu. Ya silakan aja. Menurut saya gitu. Keren. Bisnis aja ada bisa menghasilkan kan gitu kan. Ada manfaatnya. Jangan hanya sekedar hobi gitu. Nah, coba diusahakan apa laku nggak lakunya sih kan terserah. Kalau saya sih waktu pilkada aja saya gosok batu, jadi orang puyeng nih calon wakil bupati waktu ikut pilkada saya udah gosok batu. Sebelum ramai sekarang berarti, Be ya. Iya, jadi nah itu yang lucu sih, ini cerita yang lucu ya. Saya selain batu saya seneng burung merpati dulu kan, mau main burung merpati. Nah, ini ceritanya nih, saya punya pegawai saya kan yang kelepet burung. Saya yang nerbangin burung nih. Saya nerbangin burung, bawa dongdang kan. Oh ya. Nah, itu tuh waktu pilkada itu tuh. Ada anak kecil nih nerbangin burung juga. Itu di sawah tuh. Yang nyeletuk katanya gini, naon? Kata saya bilang gitu kan. Dia nggak tahu saya dokter. Tinggalin. Itu di spanduk bangetnya juga aja. Polos loh itu. Iya. Bangetnya juga aja kemarin tuh nyalonkan bupati itu. Saya bilang gini, itu teh saya. Kita kurang saya masanya gitu kan. Kurang itu teh. Dia tuh malah ketawa. Aduh, ngarang. Dia ketawa malah jadi saya ketawa banget. Oh, ngarang sih awal. Yang berpikir mungkin saya nerbangin burung malang sama dia kan. Mal mungkin gitu. Dalam benak dia tuh, walaupun sama sangat nggak mungkin gitu. Itu. Halus ya budak. Saya tuh ketawa kan gitu. Luar biasa. Itu pernah terjadi. Keren loh, abis ini berarti Abi pasti banyak cerita berarti nya. Ya cerita lucu. Ya saya gaul dengan semua lapisan lah gitu, nggak pernah tadi cuma sama anak-anak ngembangin burung kan gitu kan. Ya salah satunya begitulah gitu. Ya hiburan karena sambil ngasuh sama anak saya kan yang kecil biar nggak jenuh. Saya bawa ke lapangan gitu. Nah itu aja. Ya, hikmahnya saya nggak jadi PNS, keluar PNS salah satunya ya saya bisa lebih dekat dengan anak-anak. Lebih dekat anak, dan memang saya ciptakan anak saya jadi keluarganya Allah, jadi para penghafal Al-Quran. Ya alhamdulillah. Nah saya selanjutnya contoh yang kelima, Salma. Itu pernah lomba hafalan Quran nasional ya di STP itu di Bogor. Itu pesertanya itu seluruh Indonesia. Ekstrim. Ya, tapi khusus STP ya. Itu ada SMP, SMA loh pesertanya. Nah, saya SD paling muda. SD saya itu kelas 3, kelas 4. Kalau sama yang kelas ini kelas 4. Di homeschool kan. Nah, di sana ada kejuaraan hafal Quran 3 juz kalau nggak salah, sama akhlak. Dilihat akhlaknya, empatinya, simpatinya gitu. Itu dinilai berapa hari lah gitu oleh tim. Yang di luar dugaan anak saya itu dapat juara 1.
Iya, dengan Muhammad Alak. Padahal kompetitornya adalah SMP SMA, Abi. Iya. Itu juara 1 nasional. Wah, biasa. Terus pada saat saya fokus didik anak, ya salah satunya ya penghafal Al-Quran terbanyak di ya dia pada saat dia kelas keluar STP itu kelas 6, nah saya hafal 9 juz. 9 juz. Yang targetnya itu 6 juz. Yang targetnya 6 juz. Gitu. Luar biasa, Bi. Nah, itu aja kalau kita fokus. Nah, orang juga ya banyak yang bertanya kok bisa mau kan gitu kan. Apa rahasianya didik anak kok pada mau, kan saya yang ini anak yang dari pesantren udah pengen keluar. Kok bisa itu, Abi? Iya, dia banyak yang nanya juga, kebingungan juga kok ini anak yang dari SMA masuk ini ngapalin Quran dan semuanya yang jadi penghafal Quran kok bisa. Ya. Ya mungkin salah satunya saya didik anak saya tuh termasuk saya nggak mengenal televisi 22 tahun, saya nggak pernah lihat televisi. Di rumah gak ada televisi, Abi? TV aja siarannya yang nggak ada. TV ada. Nggak ada, siarannya nggak ada. Berarti nonton apaan, Abi? Ya nontonnya saya ya yang saya kasih gitu, saya program yang dilihatnya apa kan gitu kan. Nah, saya kembaliin anak itu seperti Seharusnya. zaman dulu gitu. Jadi ya dulu zaman saya nih masih sumber ilmu itu sumber pengetahuan itu 3 orang tuanya, gurunya, ustadznya. Jadi kalau tanpa itu saya butuh gitu, dan pasti karena saya butuh pasti saya hormat dong, segen. Kalau ada guru udahlah pasti ya kan. Kalau anak-anak sekarang itu kan yang 3 macam orang itu kan Udah persaingannya banyak. Ya kan? Nah, saingannya banyak. Ya udah gampang buka YouTube, Google kan. Betul. Informasi ini nggak perlu orang tua, nggak perlu guru, nggak perlu ustadznya. Jadi udah nggak perlu gitu. Ya nggak heran karena dia nggak merasa nggak perlu, ya penghormatannya juga kurang. Luar biasa, Abi. Dan itu fakta realita loh, Abi ya. Fakta realita di lapangan seperti itu. Tapi gini loh, Abi. Langga sangat berharap, bercita-cita dan bermimpi juga dan berusaha juga untuk bisa memberikan terbaik buat anak-anak, termasuk juga anak Langga segera. Ketika Islam, Abi ya, hafal 1 juz, 2 juz, itu adalah sebuah prestasi. Langga anggap itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa lagi. Tapi ada loh gini, Abi, di zaman sekarang kadang, Abi ya, kadang ada, Abi, oknum orang tua, sebut saja oknum orang tua yang mana anak saya itu juara 1, sebut saja misalnya matematika. Itu bagus, luar biasa, itu prestasi juga. Cuman kadang lebih ngegedekan itu dibanding dengan anaknya berprestasi segi penghafal Al-Quran. Mungkin itu, Abi ya, itu baru anggapan Langga, baru asumsi Langga bahwa ada orang tua yang memang maksudnya juara hiji lomba naon, juara hiji lomba nyanyi, juara hiji lomba naon. Itu positif, itu luar biasa, itu prestasi juga. Cuman ketika ada orang yang juara 1 Al-Quran, itu kadang keselamatnya udah kita tapi segi nilai apresiasi prestis dari lingkungan mungkin, tapi jadi juara 1 ya, oke, terima kasih, selamatnya gitu beta. Yang orang tua kadang anak saya tuh jarang berani bangga gitu. Misalnya ada anak hafalannya bagus, tapi lebih di aku bahwa anak saya atlet ini. Iya. Itu sedih. Iya, enggak. Ya jadi gini, enggak. Orang tuh kan memahami, menghormati itu berdasarkan ilmu, pemahaman. Simpel aja lagi nih. Saya ini tukang batu. Itu kalau nggak tahu, berlian merah sebesar telur ayam itu kira-kira berapa harganya, enggak? 1 M. Triliunan, enggak? Wih, Berlian merah itu ya sebesar telur bebek itu. Nah, dan itu kalau masih mentah
itu muncul orang Sunda mah remek lah. Remek teh naon eta Abi? Remek teh suram, nggak berkilau. Oh, rumek ya. Rumek. Rumek. Nah, coba berlian itu disimpan tuh di Samsa tuh ada si emak tukang surabi, disimpan di Surabi, di tukang surabi, di semak. Saya jamin itu berlian disimpan diletak-letuk tepugu. Nggak karuan lah, mungkin nggak goler. Di mana dia taruhnya, mungkin di cubluk, di apa tuh, bukan cubluk apa, tempat dia ya, apa, seperti itu. Ya kan di bawah atau di daun-daun. Saya jamin tanpa perhatian yang cukup atau lebih kan gitu, masih perhatian kena surabina ditutupan kan gitu kan. Betul. Karena dia menganggap yang menurut pengetahuan dia itu surabi itu lebih berharga daripada batu itu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang berilmu tahu tentang berlian, gegebegan lah, bukan berlian segede gitu, stres. Oh gitu Abi? Iya, bayangin triliunan dia biku yang mungkin akhirnya nyimpan di rumah takut diambil orang, nyimpan di sini bagi ada yang ngambil. Akhirnya nggak sedikit orang yang punya berlian gitu akhirnya diasuransiin dengan miliaran rupiah. Gegebegan. Nah, artinya orang menghargai sesuatu itu karena ilmu. Karena tempat, karena dianya gitu Abi ya? Ya artinya dia tahu ilmunya, pengetahuan dia gitu. Jadi menghargai sesuatu, ya tadi pada saat orang ini tahu bahwa Al-Quran itu keilmuannya cukup untuk menghargai Al-Quran, ya dia pasti akan bangga lah. Kalau dia nggak ngerti tentang sehebat apa itu Al-Quran, ya gimana mau bangga? Dia aja nggak ngerti. Oke, luar biasa. Itu untuk menjawab semua pertanyaan Langga Abi. Jadi memang mohon maaf teman-teman, tadi maksudnya istilah nama mungkin mohon maaf tadi kesebut pekerjaan Abi. Jadi istilah nama ketika kita membawa berlian itu ke tempat misalnya ke Langga, maka Langga akan menilai itu murah. Iya. Karena Langga nggak tahu loh Abi. Iya. Ketika mungkin berlian itu Langga bawa ke teman Langga, kepada Indra misalnya, mungkin Indra menilainya itu berapa kayaknya. Tapi ketika memang diberikan kepada orang yang tahu, Ya. itu diri bisa pingsan berdiri loh, bisa kaget loh ada berlian seperti ini. Iya. Malah Langga sepelekan itu Abunda. Jadi keilmuan, Pemahaman dan bilang nih orang kok nggak menghargai penghafal Al-Quran, ya saya jamin orang itu nggak paham. Yang dipaham itu adalah ya tadi ilmu selain Al-Quran gitu. Tapi kalau orang yang paham, pasti penilaiannya akan berbeda. ya contoh saya pada saat saya memahami Al-Quran itu lebih hebat dari segalanya, ya anak saya ya akan dijadikan itu. Kalau yang nggak paham, ya ngapain amat kan gitu kan, gitu. Nah, tapi pada fitrahnya manusia itu pasti akan kagum gitu, dengan Al-Quran kalau dia pelajari, insya Allah. Nah, itu ya bayangin nggak kagum gimana? Langga baca buku Korea nggak ngerti, ya kan? Berusaha untuk terjemahan. Nggak berusaha, oke lah. Artinya maksudnya begini, bayangin Langga baca buku Korea nggak ngerti, suruh diulang 5 kali mau nggak? Males. Coba Al-Quran sampai sekarang Langga bacaan sholat aja nggak ngerti, tapi ngulang ke Esak enak aja gitu. Al-Fatihah diulang-ulang enak aja. Waqiah orang nggak ngerti, Yasinah tiap Jumat diulang, baca terus, nggak tahu apa yang dibacanya benar. Apalagi kalau tahu, ya nggak tahu aja nggak pernah lepas tuh, tiap malam Jumat baca Yasin terus. Ada yang baca Al-Kahfi, dengan semangatnya coba baca bahasa Inggris atau apa, cerita aja. Tiap malam Jumat dibaca, udah tahu ceritanya. Malas lah. Kalau itu bukan wahyu Allah tuh nggak mungkin, kalau itu wahyu Allah. Lebih baik kita akhiri. Jadi memang tapi betul Abi, jadi memang refleksi juga. Jadi mungkin Abi tadi menyampaikannya untuk umum ya Abi ya, tapi ketika Abi sampaikan itu Langga pisan gitu Abi, yang mana
harus banyak perbaiki, harus di-upgrade ke yang lebih luar biasa lagi. Jadi memang terima kasih Abi luar biasa telah mengingatkan Mangga untuk ada istilah mah, ayo gak kita lari lagi Al-Quran, kita perhatikan lagi Al-Quran, kita baca lagi, kita amalkan lagi. Yang memang yang langah hanya simpan mungkin Abi istilahnya, mushafnya itu simpan, dipajang, belum pernah disentuh lagi udah sekian lama gitu. Jadi itu memang refleksi dari Abi untuk langga segera langga kita buat lebih cinta lagi dengan Al-Quran. Iya. Oke Abi, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, Abi ini adalah seorang dokter. Ya. Dokter umum Abi ya? Dokter Dokter umum. Tapi Abi juga sebagai seorang, nah itu yang luar biasa itu, Langga baru nggak lah Abi gitu beberapa bulan ke belakang, walaupun memang Langga tahu dari brosur itu bahwa Abi itu juga seorang hitaner. Jadi memang tukang netek gitu ta. Ya. Jadi bagi teman-teman yang punya anak atau saudara atau keluarga, nanti bisa langsung nomor Abi yang mana Abi? Gak apa-apa yang Teh Anet. Ya nggak apa-apa. Nanti nomornya, alamatnya Langga cantumkan di kolom deskripsi. Oke, selain hitan apalagi Abi ya? Sekarang ada program nggak Abi untuk mungkin 2020? Program apa tuh? Misalnya kalau sekarang berapa harga untuk satu kali potong hitan? Yang ini 1 juta. 1 juta, siap. Jadi bagi teman-teman, spesial bagi subscriber ada spesial nggak? Kalau anak yatim gratis ya, anak yatim nggak mampu ya. Anak yatim dan nggak mampu. Asalkan bawa dari keterangan RT RW bahwa ini anak yatim nggak mampu gratis. Kalau dari dulu kalau bapaknya sih gratis, hitan bapaknya gratis. Apalagi kalau motong sendiri tuh saya kasih. Geli. Ya, seru loh, itu seru loh. Oke, geli lah. Oke, teman-teman. Saya kasih bonus. Ini spesial dari Abi bagi anak yatim dan juga anak yang kurang mampu, yang yatim nggak mampu ya. Anak yatim yang nggak mampu, Spesifik, bukan kurang mampu. anak yatim yang tidak mampu. Ya. Oke, segera bisa hubungi ke Abi, itu hitan gratis. Gratis. Kayak luar biasa tuh. Dari dulu begitu. Luar biasa. Nah itu kan Langga sendiri baru tahu Abi gitu. Jadi memang kan ini perlu di-share kepada rekan-rekan semua, utamanya kepada di YouTube Langga Kusuma. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin hitan lagi, ingin hitan dan hitan lagi, anaknya, saudaranya atau siapapun bisa nanti ke kliniknya Dr. Irwanto untuk nomor telepon dan alamat nanti Langga cantumkan di kolom deskripsi. Plus untuk yang memang anak yatim tidak mampu, gratis dari Abi. Luar biasa, tepuk tangan Abi. Oh ya Abi, kemarin teh Langga pernah ngobrol sama Teh Anet. Cuma sekilas itu Abi yang nggak sampai belum pernah, Langga sendiri nggak tahu loh Teh Anet yang Jadi gini loh. Say hello mungkin pernah dan sering kalau ketemu, cuman memang ketika di luar Langga nggak tahu loh Teh Anet yang mana gitu kan. Cuman memang teman-teman Dr. Irwanto juga spesifiknya ada alternatif atau bukan Abi? Enggak, atau saya mungkin kalau ini bisa saya belajar herbal juga. Herbal. Nah itu yang ada luar biasa lebihnya itu ada di herbalnya. Jadi ada beberapa herbal juga yang memang dokter itu racik sendiri Abi ya? Racik sendiri. Terkadang ya kalau perlu dia pasien-pasien tertentu ya dia saya ajarin untuk buat sendiri di rumah. Sendiri di rumah gitu. Gitu. Soalnya kan obat tuh bisa di sekitar kita. Kan nggak semua orang ini mampu kan gitu. Kalau memang di sekitar kita juga bisa jadi obat, kenapa gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin kesehatan Abi ya, maksudnya dari memang dokter Irwanto, dokter umum, jadi silahkan bisa hubungi langsung. Ini yang ingin sehat dan ingin bahagia bisa datang ke saya. Nah itu kita spesifikkan. Yang ingin sehat, yang ingin bertambah sehat, yang ingin bahagia dan ingin bertambah bahagia. Yang mau jadi menantu saya juga bisa datang ke saya. Cuman caranya hafal kurang. Sedikit kita rolling ya. Paling juz amah. Jadi teman-teman spesial yang ingin sehat dan bertambah sehat, yang ingin bertambah bahagia, silahkan ngobrol lebih panjang, konsultasi dan segala semacamnya
Langsung ke Dokter Irwanto di Cipamengpek, Jalan Pagar Betis, Abi ya? Ya, 33. Jalan Pagar Betis nomor 33. Nanti untuk alamat lengkapnya nanti dan nomor telepon nanti Langga cantumkan di bawah. Cuman yang jelas teman-teman kalau dari jembatan Cipamengpek, Pagar Betis, itu tinggal sebelah kiri arah yang mau ke Cipancar ke Baginda. Jadi ada klinik tulisan namanya Dokter Irwanto di samping jalan. Jadi teman-teman sangat mudah sekali, sangat strategis. Silakan hubungi langsung beliau. Ingin ngobrol, pokoknya mah istilah Pak dokter, saya ada penyakit yang memang saya nggak tahu loh penyakitnya apa ini. Setelah mungkin 2 tahun 3 tahun, kok nggak sembuh. Intinya ingin sehat, ingin bahagia bisa hubungi saya. Siap, udah ditutup itu sama itu. Oh iya Abi, karena mungkin durasi Abi. Iya. Closing statement yang ingin Abi sampaikan pada rekan-rekan. Ya, kondisi ini akhir zaman. Kondisi akhir zaman ini ya kita harus hidup bahagia dan kita harus sehat karena semuanya ini kondisi yang serba sulit gitu. Cuman itu menurut saya yang memberikan ke teman-teman bahagia dan sehat. Insya Allah akhir zaman ini kita selamat dunia akhirat. Amin. Bismillah, luar biasa Abi. Tapi Abi sedikit mohon maaf, ada bisa sedikit klarifikasi tadi kesebut ada nama pekerjaan tadi yang tukang surabi. Ya. Jadi teman-teman maksudnya mohon maaf. Jadi bukan mengecilkannya. Artinya gini, pada saat itu ya itu tukang surabi, otomatis dia akan menghargai surabinya. Lebih menghargai surabi. Iya dong. Tuh. Ya kan daripada Sesuatu yang lain. Sesuatu batu berlian sekalipun. Karena dia nggak paham batu berlian belum diolah itu tadi gitu kan. Jadi dia mungkin lebih hati-hati pada surabinya gitu kan. Bukan mengecilkan saya sebagai tukang surabi kan gitu. Nah, tapi pada saat orang yang tahu bahwa itu adalah berlian ya otomatis stres dong melihat orang surabi, pasti dia simpennya gak karuan karena dia nggak butuh yang mungkin dan nggak ngerti gitu, nggak ngerti gitu. Bukan berarti bahwa pemahamannya nggak tahu bahwa artinya mungkin dia ngerti bahwa apalagi yang namanya batu berlian itu belum digosok nggak beda jauh, nggak seherang yang kita lihat ya. Rumek aja, rumek gitu. Oh emang awalnya tuh rumek Abi? Rumek. Oh siap. Ya kalau orang-orang tertentu yang pahami ada kilatan gitu kan, tapi yang nggak ngerti kan ya seperti Langga acuh kan. Ya kan. Selain pelangga juga kalau nggak ngerti mungkin taruhnya di mana gitu. Kelutuk. Bisa diburuan, di halaman kan gitu kan. Nah gitu maksud saya seperti itu. Betul. Jadi memang kalau misalnya Abi ini ada batu virus itu Abi ya, misalnya Langga contohkan lagi. Kan paling ku Langga dipakai naon Abi coba. Ya. Jadi nilai spesifik ya, si emak yang tua tukang surabi, saya bilang begitu kan. Kasih batu berlian ya otomatis dia nggak ngerti. Iya, sama kayak Langga Abi. Iya. Di kumaha gitu nggak ngerti gitu. Gitu. Luar biasa. Abi terima kasih waktunya Abi, tempatnya. Jadi teman-teman terima kasih. Abi khususnya buat Abi terima kasih atur nuhun difasilitasi untuk tempat, jadwal dan kesempatannya karena memang ini obrolan yang mahal sekali, jarang sekali loh. Langga kesempatan sama Abi ngobrol di sini di klinik Dokter Irwanto. Abi atur nuhun. Luar biasa. Siap. Sehat. Hatur nuhun pisan Abi. Teman-teman terima kasih telah menonton di Langga Kusuma. Kita ngobrol yang tadi. Jadi memang tapi tadi mohon maaf ada part 2 jadi kita buat jadi part 2 kan tadi kepijit. Enggak sengaja kepijit. Jadi ini video yang kedua. Jadi kita buat part 2. Jadi teman-teman terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya atau nanti kalau untuk konsultasi lebih jauh nomor Dokter Irwanto, Dokter Abi, nomor Abi akan Langga cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih Abi, teman-teman terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.